Oke, selamat sore. Suara saya terdengar semuanya ya. Benar, Pak. Oke, ya, yang udah usah kenalan ya, dan sudah pernah kan ketemu dengan saya. Oke, Eh, hari ini kita bicara tentang strategi penjualan. Saya ngajar aja dulu sebentar, nanti di tengah-tengah saya akan screenshot kehadiran mahasiswa seperti biasa. Kita bicara tentang strategi penjualan, ya. Oke. Nah, dalam proses penjualan, ya, kita harus merencanakan strategi besar dari penjualan itu dulu, gitu ya. Apa grand strateginya? Ya, ini yang hari ini kita bahas. Strategi penjualannya apa? Grand strateginya apa? Strategi besarnya apa? Gitu ya. Baru kemudian dari strategi itu akan beranak muncul detail-detail rinciannya dalam bentuk taktik. Ya, dan dia dikatakan harus diimplementasikan ya dan dinilai di dalam kerangka berpikir dari tujuan besar organisasi itu apa dan proses perencanaan strategis dari perusahaan ya, strategic planning ya. Jadi kalau kita bicara strategik itu ciri-cirinya berbicara tentang sesuatu yang akan sangat impacting terhadap rencana bisnis perusahaan ya. Jadi dia impact-nya akan besar terhadap bisnis plan perusahaan, terhadap rencana bisnis perusahaan. Dia akan besar impact atau dampaknya, akan mengarahkan kemana kapal perusahaan itu bergerak, gitu ya. Dan biasanya dia durasi waktunya jangka panjang, ya di atas 1 tahun, dan strategic planning itu dilakukan oleh top level management, yaitu direksi atau direktur atau pimpinan puncak perusahaan. Nah, jadi kita harus lihat bahwa strategi penjualan maupun taktik penjualan itu harus selaras dengan grand strategi atau strategic planning dari perusahaan. Ya. Nah, perencanaan ini kemudian dikatakan dia akan digambarkan melalui akronim mission, objektif, strategi, dan taktik. Ya, objektif itu berbicara kemana kita akan melangkah. Kita di sini adalah perusahaannya. Jadi bicara tentang tujuan dari perusahaan itu kemana, gitu ya. Ya mungkin saat ini perusahaannya masih kecil, tapi boleh dong kita punya arah besar perusahaan itu dalam sekian tahun ke depan, misalnya 5 tahun ke depan itu akan kemana. Ya. Nah, strategi bicara tentang bagaimana kita sampai di sana, ya. Jadi bagaimana kita sampai di sana, caranya bagaimana, ya. Nah, ini secara garis besar dan merupakan arah dari perusahaan yang diberikan oleh direksi perusahaan, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah taktik, ya. Taktik taktik ini adalah penjabaran dari strategi, ya. Jadi strategi yang dimiliki perusahaan kemudian akan dijabarkan menjadi implementasi atau penerapan dalam bentuk taktik, ya. Jadi dia adalah analoginya adalah rute, cara yang detail, yang rinci yang akan dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai strategi itu, dan nanti strategi itu akan mencapai objektif itu, ya. Jadi taktik itu sifatnya detail. Dia bahkan kalau taktik itu sampai pada day-to-day operational strategi, ya. Jadi sampai pada operational keseharian, hari demi hari perusahaan itu berlangsung. Dan biasanya taktik itu dieksekusi, direncanakan oleh manajer menengah dan oleh staff operasional perusahaan. Jadi middle level dan middle low level di dalam structure organisasi perusahaan. Sedangkan strategi itu pada top level, jadi direkturnya, direksinya. Ya, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, strategic planning jadi adalah proses mengembangkan dan mempertahankan strategic fit
antara tujuan organisasi dan kapabilitas. Kapabilitas ini nanti boleh ditambahkan terkait dengan resources juga. Jadi ada kapabilitas dan resource, sumber daya ya, resource dan capability, sumber daya dan kapabilitas, dan peluang perubahan pasarnya, ya, peluang perubahan pasarnya. Itu strategic planning. Ya, perubahan peluang pasarnya, ya, perubahan dari marketing opportunity-nya. Nah, di situ ada kata-kata strategic fit. Strategic fit itu berarti apa? Kesesuaian antara tujuan dan strategi besar dari organisasi. Jadi tujuan dan strategi besar organisasi itu harus sesuai dengan apa? Dengan resource and capability yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Resource itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, ya, misalnya sumber daya keuangan, sumber daya manusia, culture perusahaan yang kompetitif, teknologi yang dimiliki perusahaan, itu adalah resource, sumber daya. Nah, selain sumber daya, ada capability, ya, kapabilitas. Kapabilitas itu bicara tentang bagaimana perusahaan itu bisa mensinergikan sumber daya yang dia miliki. Itu kapabilitas, ya. Bisa saja misalnya perusahaan itu punya orang-orang hebat gitu ya, punya orang-orang pinter. Tapi kalau dia tidak punya kapabilitas untuk mensinergikan, menggerakkan orang-orang pinter itu, orang-orang smart di dalam perusahaan itu, dalam satu budaya kerja yang efektif dan kondusif, ya, tentu saja hasilnya tidak akan bisa maksimal. Ya, nah itu resource and capability, sumber daya dan kapabilitas. Nah dia dikatakan harus apa? Match, harus sesuai, harus selaras, harus ada alignment dengan apa? Dengan tujuan organisasi. Atau tujuan organisasinya selaras dengan resource dan capability yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, strategic fit itu yang dimaksud ya. Jadi ada strategic fit, kesesuaian antara tujuan dan strategi organisasi dengan resource and capability yang kita miliki di dalam perusahaan. Ya, jangan sampai misalnya strateginya dan goal-nya sangat tinggi, tapi resource-nya kita tidak punya. Capability-nya juga tidak ada. Ya, Anda misalnya seorang developer yang kelas rumah bersubsidi kemudian mau membangun township yang sekelas BSD City, tentu apa tidak cocok strategic fit-nya antara apa? Resource dan capability yang Anda miliki dengan tujuan dan strategi organisasi yang terlalu tinggi menjangkau langit, gitu ya. Nah, itu Anda harus realistis di situ. Ya, harus realistis di situ. Ya, punya visi besar, punya mimpi besar itu boleh. Ya, tapi kan harus diwujudkan secara bertahap. Tidak mungkin dia berjalan tanpa ada tahapan-tahapan tertentu. Ya, nah itu yang disebut strategic fit dan yang menyesuaikan antara tujuan dan strategi organisasi dengan apa itu resource dan capability yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Nah, jadi di dalam marketing itu ada perencanaan dulu, ya, strategic plan-nya gimana. Dari strategic plan dikembangkan marketing plan. Marketing plan ini sebuah dokumen, gitu ya, dokumen perencanaan pemasaran yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan, ya, mulai dari 4P-nya, marketing mix itu ya, pricing, produk, place, ya, dan apa itu namanya, pricing, produk, place, promotion, gitu ya. 4P, kalau dia ditambah 3P itu untuk jasa, ya, yaitu physical evidence, people, dan proses, 7P, gitu ya. Itu di dalam suatu dokumen, ya. Jadi dia berupa suatu dokumen, bagaimana produk Anda, bagaimana promosinya, bagaimana hitung-hitungan kelayakan bisnisnya, dan sebagainya. Nah, itu kemudian dokumen itu tidak bisa sekedar berhenti menjadi dokumen saja. Kalau dia berhenti menjadi dokumen, ya dia akan menjadi analisis, paralysis, gitu ya. Anda akan berhenti
pada suatu perencanaan saja. Ya. Sebagus apapun dokumen marketing plan itu, kalau dia tidak dieksekusi, ya dia hanya akan menjadi selebar kertas. Gitu. Maka dia harus dieksekusi, diimplementasikan rencana pemasarannya itu. Nah, ketika dia diimplementasikan, maka ada apa di sini? Ada kontrol. Ya, kontrol itu mengukur hasilnya. Ya, hasilnya itu mungkin kita perlu evaluasi, misalnya karena dia produknya diluncurkan selama masa pandemi, maka target penjualannya tidak bisa terpenuhi. Ya, dan mungkin dalam beberapa kasus Anda mungkin harus melakukan corrective action gitu ya. Jadi yang dari yang apa diplanningkan oleh dokumen marketing plan itu dilakukan tindakan korektif. Misalnya marketing plan itu dibuat dalam perencanaan dengan situasi normal gitu ya. Nah, dalam situasi normal nggak ada pandemi ya. Misalnya dalam situasi normal nggak ada pandemi, kita dalam setahun itu akan launching 4 produk. Tapi kalau dalam kondisi pandemi saat ini ya jangankan 4 produk setahun gitu misalnya gitu ya. 2 produk aja mungkin belum tentu diserap oleh pasar. Nah, itu kita harus melakukan tindakan korektif sehingga nanti sesuai dengan kondisi real di pasar. Misalnya dikurangi target launching produknya dari 4 menjadi 2 saja, gitu ya. Nah, kita melakukan tindakan korektif. Oke, sampai slide 5, saya stop sharing dulu. Saya minta Anda buka videonya. Saya akan ambil apa itu? Ambil screenshot seperti biasa ya untuk bukti perkuliahan. Ya. Saya screenshot, masukin Photoshop dulu. Karena ini apa ini? Karena saya pakai ini ya, pakai laptop. Agustus. Ya, kemudian page 2 ya. Saya ngambil screenshot sekali aja ya, jadi biasanya 15 menit setelah kuliah gitu ya. Ya, rambutnya dibenerin dulu kalau masih kurang bener gitu. Tapi nggak kelihatan kok kalau cuma screenshot gitu, nggak terlalu aneh. Nanti kedua, oke. Oke, ya udah. Saya balik lagi ke materinya ya. Ada pertanyaan nggak dulu sampai di sini? Oke, ya kita tadi sampai pada tindakan korektif ya. Jadi kalau apa yang kita rencanakan secara dokumen di dalam marketing plan itu tidak sesuai dengan kondisi realnya, lingkungan bisnisnya tiba-tiba berubah misalnya karena terjadi pandemi ya, kita bisa melakukan tindakan korektif. Melakukan revisi target penjualan yang cenderung menurun, misalnya mengurangi frekuensi launching produk karena absorpsi atau penyerapan pasar juga turun. Nah, kita bisa melakukan langkah-langkah korektif seperti itu. Ya. Nah, kemudian di dalam strategic planning perusahaan itu kita bisa punya 2 perspektif ya, yaitu berorientasi pada produk atau berorientasi pada pasar gitu ya. Kalau berorientasi pada produk seperti Anda lihat di contoh di sini ya, misalnya punya Amazon, Disney atau sepatu Nike, orientasi produknya akan cenderung sempit gitu ya, karena dia akan terdefinisi hanya pada produk kategori atau kategori produk yang
sedang dijalankan oleh bisnis tersebut. Sedangkan market oriented, ya, dia memungkinkan adanya fleksibilitas dan inovasi pengembangan karena dia orientasinya pada market, jadi lebih fleksibel di dalam pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, jadi dia menjadi lebih fleksibel di situ. Ya, nah itu satu aspek. Aspek yang lain, ya, berorientasi pada produk itu hanya bisa dilakukan biasanya kalau kita atau fokus pada produk gitu, hanya bisa dilakukan kalau kita satu-satunya pemain di situ, atau paling tidak kita memegang struktur pasar yang sifatnya monopolistik atau oligopolistik, ya. Tapi kalau kita memegang orientasi pasar yang kompetitif gitu ya, tentu akan susah ya, karena fokus kita menjadi produk, bukan pada keinginan atau selera konsumen, bukan pada needs and wants, keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Nah, itu tidak bisa kita lakukan ya kalau pasar kita cenderung kompetitif, karena produk kita akan segera digeser oleh kompetitor begitu tidak memenuhi selera dari konsumen, ya. Nah, kemudian di situ ada orientasi pada pasar. Kalau orientasi pada pasar juga berarti kita melihat pada keinginan dan kebutuhan konsumen itu seperti apa, preferensi marketnya seperti apa. Jadi kita membuat produk itu setelah memastikan ya target market kita itu siapa, ketahuan, dan kita tahu preferensi dari target market kita tersebut, ya. Uh, Nah, di situ kita kemudian juga uh, membuat suatu produk yang bisa memenuhi kebutuhan dari pasar, gitu ya. Ya, jadi itu kita membuat suatu produk yang bisa memenuhi kebutuhan dari pasar. Nah, itu adalah apa? Orientasi dari pasar, ya. Jadi kita membuat produk setelah memastikan ada demand-nya. Percuma produk itu sangat bagus tapi kalau demand-nya tidak ada, gitu ya. Dan itu juga disesuaikan dengan apa? Target market kita, karena pada dasarnya kita tidak bisa membidik semua target market, ya. Kalau kita membidik semua target market yang terlalu lebar, itu akan menjadi sangat broad produk kita dan menjadi sangat sangat tidak custom gitu ya. Kalau dia produknya tidak custom, ya kemudian menjadi apa itu? Kalau produknya menjadi tidak custom, ya tidak bisa memenuhi selera dari konsumen, ya. Nah, ini hierarkinya dari marketing plan. Ada objektif tadi yang kita bicarakan pada slide-slide sebelumnya, ya. Objektif itu nanti dipecah menjadi strategi-strategi. Nah, strategi ini yang dirumuskan oleh top level management. Setiap strategi kemudian dirumuskan lagi oleh middle level, dan level yang di bawahnya, operational level, menjadi sejumlah taktik untuk operasional perusahaan sehari-hari, day to day operation dari perusahaan. Ya, day to day operation dari perusahaan. Dan di sini ya dari setiap strategi itu dipecah menjadi taktik-taktik ini, ya. Jadi dan karakteristiknya seperti saya sampaikan tadi, dia berbeda ya. Kalau strategi itu top level, dan kemudian ya silakan Andrian, ada sesuatu. Andrian, halo. Andrian angkat tangan, ada apa? 1, 3. Enggak, Pak. Hah? Kepencet? Kepencet atau mau tanya? Pencet, Pak. Oh, oke. Ya udah, saya lanjut ya. Nah,
Strategi tadi karakteristiknya apa? Dia memiliki apa? Perumusan yang dilakukan oleh top level. Kemudian juga horizonnya jangka panjang di atas 1 tahun, dan dia apa? Sangat impacting, sangat akan shaping terhadap arah perusahaan ke depan. Nah, sedangkan taktik itu apa? Penjabaran dari strategi, eksekutor dan perumusnya adalah middle level dan lower level dari manajemen. Jangka waktunya biasanya 1 tahun dan di bawahnya, dan biasanya dia merupakan perincian dari apa yang atau detail apa yang hendak dilakukan dalam implementasi strategi itu dalam melalui taktik dalam keseharian dari operasional perusahaan. Ya. Nah, kemudian kita juga melakukan marketing analysis atau analisis pemasaran atau marketing audit. Ya. Mendengar kata audit, mungkin sebagian dari Anda mempersepsikan bahwa uh, oke, sebentar ya. Nah, mendengar kata audit, sebagian dari kita mempersepsikan bahwa uh, audit itu adalah untuk keuangan gitu ya. Sebenarnya tidak ya. Audit itu kata pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan ya memang bisa untuk keuangan, akuntansi, dan teman-teman Anda di jurusan akuntansi juga belajar ASI namanya itu ya, audit sistem informasi. Jadi yang diaudit itu selain keuangan juga sistem informasi, yaitu sistem informasi yang berbasis komputer. Nah, ternyata ada juga marketing audit, pemeriksaan marketing gitu ya, analisis marketing. Nah, dia termasuk pada internal audit ya, jadi tidak perlu ada apa itu marketing publiknya untuk melakukan audit gitu ya. Tapi dia internal audit ya. Yang diaudit apa? Yang pertama adalah ukuran dan pertumbuhan pasar ya. Ukuran pasar kita saat ini berapa gitu ya. Nah, ukuran pasar kita saat ini berapa? Nah, itu yang kita ukur ya. Kemudian pertumbuhan pasarnya berapa? Dan kemudian ukuran pasar dari industri itu berapa ya. Ukuran pasar kita itu adalah market share, bagian pasar yang kita kuasai dari keseluruhan industri ya, market share. Sedangkan total pasar dari seluruh industri itu adalah market size. Jadi Anda harus bisa membedakan antara market size dengan market share ya, bisa membedakan antara market size dengan market share itu ya. Nah, kalau market share itu sebagian saja yang kita kuasai. Kalau market size totalnya, ya, di dalam satu industri. Nah, pertanyaannya industri itu apa? Nah, harus balik pada definisi. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menggarap bidang yang sama, pasar yang sama, gitu. Itu industri, ya. Misalnya industri perbankan, maka kita sedang bicara berbagai macam bank di dalam industri itu. Kalau ada kampus atau pabrik panci misalnya, ya dia tidak termasuk di dalam industri itu, gitu ya. Nah, yang kita bicarakan dalam market size itu market size industrinya. Ya, industri apa? Dia perusahaan itu berkecimpung di situ. Dan kemudian market share bicara tentang bagian dari pasar yang dikuasai oleh industri itu. Itu satu aspek. Aspek lain adalah pertumbuhan pasarnya. Karena pertumbuhan pasar itu menunjukkan prospek dari market, ya, baik pertumbuhan pasar dari perusahaan kita maupun pertumbuhan pasar dari industri tempat kita berkecimpung. Nah, kalau pertumbuhan pasar dari perusahaan kita, ya itu menunjukkan apa? Competitiveness, kemampuan bersaing dari perusahaan kita secara keseluruhan di dalam industri itu, gitu ya. Itu pertumbuhan pasar dari perusahaan kita, ya. Jadi kalau pertumbuhan pasar perusahaan kita bagus, itu menunjukkan perusahaan kita punya daya saing, gitu ya, dalam bersaing dalam industri itu. Tapi ada juga pertumbuhan pasar, eh, apa itu namanya? Eh, dari industrinya, ya, pertumbuhan pasar dari industrinya. Nah, kalau pertumbuhan pasar dari industrinya berarti
bicara tentang prospek industri itu. Apakah kita berada dalam industri yang sunrise, industri yang bertumbuh, atau industri yang turun atau sunset, ya, yang mau tenggelam. Berada dalam industri yang mana kita, gitu ya. Nah, itu pertama, ya, di dalam internal audit marketing. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Ini nanti kalau Zoom-nya habis sesi 1, masuk ke sesi 2 seperti biasa ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, kalau nggak ada, saya Belum masuk. ada, Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada, kita masuk bagian 2. Ya, analisis dari kebutuhan konsumennya apa. Ya, perilaku konsumennya bagaimana, preferensi pembelian konsumennya bagaimana, dan tren dalam perilaku pembelian mereka. Ya, customer needs-nya. Ya, misalnya kalau masa-masa pandemi saat ini, maka customer needs yang paling tumbuh subur itulah customer yang motifnya membeli rumah misalnya dengan tujuan untuk ditempati. Ya, para investornya tiarap semua gitu ya kalau pada saat pandemi seperti ini. Dan biasanya tren rumah yang dicari adalah rumah yang harganya di bawah 1 miliar, ya, menyesuaikan dengan daya beli dari pembeli rumah pertama atau first home buyer gitu ya. Nah, kemudian marketing mix-nya apa? Anda sudah belajar pasti di manajemen pemasaran, masih ingat marketing mix atau bauran pemasaran itu? Produknya bagaimana, atribut-atribut produk yang kita tawarkan, pricing, strategi harganya bagaimana, place, saluran distribusi, distribution channel-nya bagaimana gitu ya. Dan kemudian juga promotion yang dilakukan seperti apa, ya, dengan berbagai bentuk promotionnya, promosi penjualan, sales promotions, advertising, dan sebagainya yang coba diingat-ingat lagi terminologi dan istilahnya, Anda pelajari dulu di mata kuliah manajemen pemasaran. Ya. Nah, baru kemudian kita melihat keluar, yaitu melihat pada kompetitor. Di situ kita melihat pada strategi kompetitor kita, ya, strategi apa yang dipakai oleh kompetitor kita. Melihat keluar ini penting karena lingkungan bisnis tempat kita berada itu sekarang ini menjadi sangat kompetitif dan sangat dinamis. Dia berubah dengan sangat cepat, gitu ya. Dia berubah dengan sangat cepat. Selera konsumen, tindakan kompetitor, peraturan pemerintah, nah itu dengan cepat berubah. Nah, maka kita perlu melihat lingkungan bisnis kita dengan baik dan cepat dan timely, mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, gitu ya. Hampir tidak ada perusahaan yang saat ini tanpa kompetitor. Nah, itu kita melihat pada kompetitor kita, ya. Pentingnya kita lihat pada kompetitor. Nah, di situ kemudian strategi yang dipakai kompetitor apa, kita lihat performa dari kompetitor kita apa, ya. Kemudian kekuatan dan kelebihan, ini internal aspek tapi dari kompetitor kita, ya. Dan kemudian ekspektasi terhadap aksi mereka atau tindakan mereka di masa depan. Itu kita sudah tahu, gitu ya. Kita sudah tahu, ya. Contoh sederhana, pengembangan ke area kawasan Benowo, Surabaya Barat, ya. Itu pasti developer-developer yang nyimpen tanah di sana, itu ada 3 yang gede, yaitu Citraland Utara, Pakuwon, dan Sinarmas Land, semuanya di daerah kawasan Benowo itu kurang lebih, ya. Itu sudah tahu future action-nya seperti apa, pengembangan infrastrukturnya seperti apa, gitu ya. Yang sudah jalan, mereka memang masih apa itu, Pakuwon dengan Grand Pakuwon, kemudian Citraland Utara dengan produk Northwest Park dan sebagainya itu, Northwest Lake, Northwest Hill, Northwest Central dan sebagainya. Nah, tapi yang belum jalan Sinar Maslennya yang ada di utaranya Citraland Utara itu ya, yang di dalam Benowo-nya. Mereka nunggu akses jalan, tapi mereka sudah megang land banking-nya sejak apa itu bank tanahnya sejak belasan tahun yang lalu karena mereka tahu future-nya seperti apa. Nah, dan pelan-pelan daerah itu mulai dikembangkan juga oleh developer besar ya. Yang dulu katanya kawasan Benowo itu kawasan pinggiran, kalau Anda telusuri secara detail ternyata ratusan bahkan ribuan hektar tanahnya sudah dikuasai oleh para raksasa developer nasional ya.
nunggu waktu infrastrukturnya berkembang, infrastruktur jalan lingkar barat, box culvert dan sebagainya itu. Nah, kemudian audit eksternal juga berisikan trend improvement bisnis, lingkungan bisnis atau linkbis ya, lingkungan bisnis secara makro ya, yaitu PES, political, economy, social culture dan teknologi ya. Political jelas dia akan memiliki pengaruh yang sangat besar gitu ya, political itu, karena kalau kondisi politiknya tidak stabil pasti bisnisnya menjadi tidak kondusif ya. Sering terjadi kudeta misalnya, atau terjadi pertikaian di antara sesama anak bangsa yang mengakibatkan konflik fisik, pembakaran, kerusuhan, itu pasti kondisi bisnis tidak akan kondusif ya. Kemudian siapa yang berkuasa, entah sebagai presiden, entah sebagai raja atau perdana menteri, tergantung bentuk negaranya, itu juga akan menentukan ya arah kebijakan dia seperti apa. Apa dia pro pasar, apa dia nasionalis, atau bahkan dia kebijakannya ultranasionalis yang bisa mengakuisisi perusahaan publik menjadi perusahaan negara gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh pasti terhadap bisnis ya. Kemudian juga dari sisi ekonomi ya. Ini sudah kurang dari 1 menit, saya stop share dulu. Saya leave aja ya, Anda masuk lagi daripada saya ngomong di tengah putus. Baik, Pak. Oke.